Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Nanda Zuhaira, NIMB 00231123 dari Serie A1. Saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 2.3, neuroendokrin dan indera khusus. Baik, untuk soal yang pertama, Denis adalah seorang siswa SMP. Dia sempat terjatuh dari tangga dan kepalanya terbentur. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan tangan, wajah tidak bisa merasakan nyeri dan suhu. Baik, untuk yang pertama, jelaskan tentang area Brodmann dan fungsinya secara lengkap. Jadi, area Brodmann ini adalah area di cerebrum, di otak besar, yang dimana dia itu berfungsi untuk mengolah informasi atau impuls yang diterima, kemudian mengirimkan impuls. Jadi, area Brodmann yang pertama itu ada area motorik primer atau di gris presentral, yaitu di area 4 di sini. Kemudian juga ada area motorik sekunder yang juga di garis sentral, yaitu di nomor 6. Kemudian area sensorik primer yang dimana itu di gyrus sentral di nomor 312 sebelah sini. Kemudian area gustatorik di area 43 sebelah sini. Kemudian ada area bicara motorik atau area Broca, yaitu nomor 4445 sebelah sini. Kemudian selanjutnya ada bicara sensorik atau area Wernicke di nomor 39, 40, dan 42. Selanjutnya area auditorik primer yaitu area 41 dan 42. Kemudian area auditorik sekunder di area 22. Selanjutnya area visual primer atau visura calcarina di area 17 sebelah sini. Selanjutnya area visual sekunder di area 18 dan 19. Selanjutnya untuk motorik primer, dia ini bertugas untuk mengontrol gerakan volunter wajah dan ekstremitas berkaitan dengan tractus piramidalis. Kemudian untuk motorik sekunder, yaitu untuk mengendalikan gerakan volunter berkaitan dengan tractus extrapiramidalis. Kemudian untuk sensor primer tadi itu untuk mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, laba, dan tekan. Kemudian untuk area gustatorik itu untuk mengenali rasa melalui indera pengecapan. Kemudian untuk bicara motorik itu untuk mengontrol aspek bicara. Sensorik itu untuk mengolah pemahaman dan interpretasi bahasa lisan maupun tulisan. Selanjutnya untuk auditorik primer itu untuk menerima rangsang suara. Untuk auditorik sekunder itu interpretasi dan asosiasi pendengaran. Kemudian visual primer itu untuk menerima rangsang cahaya atau melihat. Kemudian visual sekunder itu untuk persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek. Baik, selanjutnya yaitu jelaskan tentang tractus piramidalis dan infrapiramidalis. Jadi yang pertama tractus itu adalah akson dari sistem saraf pusat. Jadi kalau tractus piramidalis ini itu adalah carias di area motorik primer dan sekunder. Jadi dari area 4 dan 6 dari Brodmann. Kemudian berjalan menuju medula spinalis dan nanti berakhir di forno anterior medula spinalis. Nah, saat melewati depositio piramidalis, ini ada namanya tractus corticospinalis lateralis yang nanti akan menyilang di depositio piramidalis ini. Sementara untuk tractus corticospinalis lateralis ini yang anterior itu akan menyilang di pengusura anterior medula spinalis. Selanjutnya, tractus extrapiramidalis. Nah, ini berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus piramidalis. Kemudian tractus extrapiramidalis ini terdiri dari tractus vestibulospinalis sebagai keseimbangan dan tonus otot. Kemudian tractus reticulospinalis ventrolateral yang berasal dari spons. Kemudian tractus reticulospinalis lateralis yang berasal dari medula oblongata. Kemudian tractus tectospinalis yang berasal dari mesencephalon menuju medula spinalis. Selanjutnya untuk nomor 2, seseorang mengalami gangguan penglihatan setelah terkena stroke. Kemudian pasien tidak bisa mendengar. Untuk yang soal pertama adalah jelaskan tentang anatomi ensefalon dan medula spinal cerebrum. Jadi ensefalon yang pertama adalah cerebri, yaitu terletak di fossa cranii
anterior dan juga medial, dan memiliki dua hemisfer, yaitu hemisfer reksa dan sinistra. Nah, kedua hemisfer ini dipisahkan oleh visura longitudinalis cerebri, kemudian dihubungkan oleh corpus callosum. Di cerebri ini ada struktur yang bernama gyrus, yaitu bagian yang menonjol di sebelah sini, kemudian dihubungkan oleh sulcus, yaitu cekungan. Nah, sulcus yang besar nanti ini akan membagi cerebrum menjadi beberapa lobus. Kemudian untuk sulcusnya ini ada berapa? Ada sulcus dan visura prinsipal. Yang pertama ada sulcus centralis di sebelah sini, atau visura Ronaldi. Sulcus ini memisahkan gyrus presentral dan postcentral, atau memisahkan lobus frontalis dan parietalis. Kemudian ada sulcus lateralis cerebri Silvi atau visura Silvi. Di sebelah sini ini memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis dan parietalis. Kemudian ada sulcus parietoccipitalis sebelah sini memisahkan lobus parietalis dan lobus occipitalis. Kemudian ada sulcus calocarina, ini di fasis medial hemisfer cerebri. Ini di bawah occiput posterior, corpus callosum hingga polus occipitalis. Kemudian selanjutnya untuk lobus, pertama ada lobus frontalis di sebelah ini. Jadi yang pertama ada gyrus presentral, kemudian ada gyrus frontal superior di sebelah sini, kemudian gyrus frontalis medius, kemudian gyrus frontalis inferior, kemudian ada lobus parietal sebelah sini dibagi jadi gyrus posentral, gyrus parietal superior di area sini, kemudian parietal inferior, kemudian lobus temporalis, ada lobus temporalis superior, medius, dan juga inferior. Superior, medius, inferior. Selanjutnya lobus occipitalis, terdapat gyrus occipitalis superior dan inferior. Dan juga kemudian lobus limbicus, ini di fasis medialis yang mengelilingi corpus callosum. Sebelah sini. Itu ada gyrus cimuli, gyrus parahippocampalis, ada area subcallosi dan formatio hippocampi. Selanjutnya ada lobus insula, ini di dasar dari sulcus lateralis cerebri Silvi. Ini ada sulcus longus insula, gyrus longus insula, dan gyrus brevis insula. Selanjutnya untuk encephalo ada cerebellum atau otak kecil di bagian inferior dari cerebrum di sebelah sini. Nah, cerebellum ini dibagi menjadi archicerebellum, paliocerebellum, dan neocerebellum berdasarkan embriologinya. Nah, archicerebellum ini nanti akan membentuk lobus floculonodularis. Nanti terdapat nucleus fastigius. Kemudian paliocerebellum ini akan membentuk lobus anterior. Kemudian terdapat nucleus embryoniformis dan nucleus globosus. Kemudian untuk neurocerebellum ini akan membentuk lobus posterior dengan nucleus dentatus. Kemudian selanjutnya adalah trombus cerebri yang terdiri dari mesencefali, pons, dan juga medulla oblongata di sebelah sini. Di sini. Nah, yang pertama ada mesencefali. Mesencefali ini dibagi lagi menjadi peduncle cerebri, aqueductus mesencefali, dan septum mesencefali. Peduncle cerebri ini terdiri dari pus cerebri dan juga tegmentum mesencefali yang dipisahkan oleh substansia nigra. Kemudian juga terdapat sebenarnya aqueductus mesencefali. Kemudian di bagian inferiornya nanti ada septum mesencefali. Kemudian di antara crus cerebri nanti ada namanya fossa interpendicularis. Kemudian selanjutnya adalah pons. Jadi pons ini bagian inferior dari mesencefali. Baik, untuk pons tadi dibagi menjadi pars basilaris, yaitu di bagian ventral yang dilalui oleh arteri basilaris. Kemudian di bagian dorsal itu namanya
pars tegmentalis. Selanjutnya, di bagian ventral dari pons ini akan dilalui oleh beberapa nervus cranial. Yang pertama itu ada nervus trigeminus di brachium pontis. Di sebelah sini kemudian ada nervus abdusen, yaitu di sulcus bulbopontis. Kemudian ada facial dan juga vestibulocochlear itu di angulus cerebellopontis. Kemudian untuk bagian posterior atau dorsal dari pons ini ada struktur bernama colliculus facialis, kemudian ada stria medullaris, kemudian ada sulcus militan. Baik, selanjutnya adalah medulla oblongata di bagian inferior dari pons. Di medulla oblongata ini terdapat struktur piramis di bagian medial, yaitu penonjolan karena berdesakan dari struktur piramis. Kemudian di bagian lateralnya ada oliva, yaitu penonjolan karena pendesakan dari nukleus olivarius. Kemudian terdapat sulcus ventrolateral yang dilewati nanti oleh nukleus nervus. Kemudian juga ada ductus sabia pyramidum, tempat misalnya tractus pyramidum. Selanjutnya yaitu medulla spinalis. Nah, medulla spinalis ini terdapat struktur cornu anterior dan posterior. Kemudian terdapat struktur visura mediana anterior dan juga di posteriornya itu ada sulcus mediana posterior. Kemudian di medulla spinalis ini terdapat struktur tempat keluarnya nervus, terdapat rami anterior, rami posterior, dan juga rami komunika. Nah, untuk rami anteriornya ini nanti akan membentuk anyaman, yaitu berbentuk plexus. Kemudian plexus ini dibagi menjadi 5 parts. Ada plexus cervicalis, plexus brachialis, plexus lumbosacralis. Baik, selanjutnya selanjutnya adalah jelaskan tentang anatomi dari nervus kranial dan tempat keluarnya. Jadi nervus kranial ini berjumlah 12. Yang pertama itu ada nervus olfactorius. Di bagian dia ini keluar dari cerebrum, yaitu tepatnya di bulbus olfactorius. Untuk di basis kranialnya, itu keluarnya itu di lamina scriptosa. Kemudian nervus kranial itu adalah nervus opticus, keluarnya dari chiasma opticum sebelah sini, keluar dari basis kranialnya itu di canalis opticus. Selanjutnya nervus oculomotorius itu keluarnya di fossa interpendicularis. Kalau di sini yaitu di mesencephaly. Kemudian basis kranialnya itu di viscera orbitularis superior. Selanjutnya nervus trochlearis itu keluarnya dari mesencephaly yaitu di cauda colliculus inferior. Selanjutnya di bagian kranial itu di fossa orbitularis superior. Selanjutnya nervus trigeminus itu keluarnya di brachium pontis, tepatnya di pons. Kemudian di basis kranial itu keluarnya untuk yang ophthalmicus itu di fossa orbitularis superior. Untuk yang mandibularis itu di fossa di foramen rotundum. Kemudian untuk yang maxillaris itu di foramen oval. Kemudian nervus abdusen itu di sulcus bulbopontis di bagian inferior dari pontis. Kemudian di basis kranial itu di viscera orbitalis superior. Selanjutnya untuk nervus facialis dan ya nervus facialis itu di angulus cerebellopontis, kemudian di basis kranialnya itu di nervus occipitus internus. Kemudian nervus vestibulocochlear juga di angulus bulbopontis. Kemudian di basis kranialnya juga di nervus occipitus internus. Kemudian untuk nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan nervus accessorius itu keluarnya sama-sama di
sulcus posterolateral di bagian medula oblongata. Kemudian di basis kranialnya juga sama, keluar dari foramen jugular. Kemudian untuk nervus hypoglossus itu keluar dari sulcus anterolateral. Kemudian untuk di basis kranialnya itu di kanalis hipoglossi atau kanalis condylaris. Selanjutnya adalah jelaskan tentang sulcus arterius venosus. Jadi sulcus arterius venosus ini adalah peredaran darah arteri di cerebrum. Jadi yang pertama arteri parotis interna. Di sebelah sini ini akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri medial. Kemudian ini arteri vertebralis posterior akan bersatu menjadi arteri basilaris yang vaskularisasi tungku cerebri, kemudian akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Kemudian dua arteri cerebri posterior ini akan bercabang, akan dihubungkan oleh arteri komunikan posterior. Di sini. Selanjutnya, ini jelaskan tentang jalur penglihatan mulai dari perjalanan sinar melalui anatomi media refraktor hingga ke mata. Jadi yang pertama nanti cahaya akan diterima oleh fotoreseptor, kemudian diolah menjadi sinyal listrik, kemudian akan masuk ke ganglion, sel ganglion di sel ganglion sini. Sebelum ganglion ini akan melalui beberapa sel seperti horizontal cell, mammalian cell, dan tubular cell. Selanjutnya akan diteruskan ke nervus opticus. Nervus opticus di sini kemudian akan menyilang di chiasma opticum, kemudian berlanjut ke tractus opticus, kemudian ke corpus geniculatum lateral, kemudian ke radiusio optica, kemudian nanti akan diteruskan ke cerebrum di area 17, area visual primer. Baik, selanjutnya nanti untuk bagian nasal di sebelah sini itu akan ke hemiretina yang temporal, sementara untuk bagian temporal akan dikirimkan ke epiretina yang nasal. Sementara untuk nervus opticus yang menyilang di chiasma opticum ini hanya yang nasal. Selanjutnya untuk nomor 3, jelaskan otot mata apa saja yang berperan dalam menggerakkan otot mata. Jadi pertama untuk otot yang di bagian luar yang tidak berkaitan langsung dengan bola mata, ini ada musculus orbicularis oculi, kemudian ada di sini musculus levator palpebra yang ini tidak berhubungan langsung dengan bola mata. Untuk levator palpebra ini nanti origonya itu ada di alam minor osphenoid. Kemudian insersionya itu di tarsus superior dan diinervasi oleh nervus 3 atau oculomotorius. Ini levator palpebra ini berfungsi untuk mengangkat palpebra di bagian superior. Kemudian lanjut ke musculus yang kayak ini berkaitan langsung dengan bola mata. Jadi ada rectus, musculus rectus. Itu ada di bagian superior, inferior, lateral, dan medialis. Nah, mereka ini bergerak sesuai letaknya. Jadi kalau superior dia akan menggerakkan mata ke superior, kemudian rectus inferior menggerakkan mata ke inferior. Kemudian terdapat musculus obliquus superior dan inferior. Untuk musculus obliquus ini dia untuk menggerakkan berputar rotasi. Jadi kalau yang bagian superior ini rotasinya ke medial, kalau obliquus inferior ini rotasinya ke lateral. Baik, selanjutnya jelaskan tentang perbedaan syaraf simpatis dan parasimpatis. Yang pertama untuk distribusinya, kalau simpatis itu ada di thorax jadi dan lumbal, jadi di thoracolumbar, di segmen thoracolumbar. Parasimpatis itu di cranium dan di sakral, jadi craniosakral, segmen craniosakral. Kemudian untuk panjang akson, jadi kalau panjang aksonnya simpatis, yang preganglion itu pendek dan postganglion itu yang panjang. Kalau parasimpatis, yang preganglion itu yang panjang, yang postganglion itu yang pendek.
Selanjutnya untuk neurotransmitternya, untuk preganglion itu asetilkolin atau ACH yang simpatis, untuk postganglionnya itu norepinefrin. Kalau parasimpatis itu preganglion dan juga postganglionnya itu pakai asetilkolin atau ACH. Kemudian untuk efek fisiologis untuk simpatis ini untuk fight or flight, jadi kontraksi. Kemudian untuk parasimpatis ini rise and digest, jadi untuk eh, mencerna dan juga untuk relaksasi dan juga rig and ini take a poop atau digestif tadi ya, lebih tepatnya digestif. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kan jelaskan tentang modalitas syaraf kranial. Jadi untuk di nervus kranial itu modalitasnya itu ada 7. Di sistem syaraf pusat itu modalitasnya ada 7. Jadi ada general, kemudian ada spesial, kemudian general nanti ada yang somatik dan visceral. Somatiknya dibagi lagi menjadi aferen dan eferen. Kemudian yang spesial juga ada somatik dan visceral. Untuk somatik hanya spesial somatik hanya ada aferen. Untuk spesial visceral ada aferen dan eferen. Jadi nanti bakal ada 7 modalitas. Yang pertama general somatik aferen itu untuk sensorik tubuh seperti nyeri, suhu, dan penentukan. Kemudian untuk general somatik eferen nanti itu untuk motorik yaitu di otot skelet secara umum. Kemudian untuk general visceral afferent itu untuk sensorik pada organ visceral. Jadi nyeri, suhu, dan penentukan pada organ visceral. Kemudian untuk general visceral efferent itu otonom ya karena visceral yaitu parasimpatis seperti kelenjar dan pupil. Kemudian untuk spesial somatic efferent itu sensorik untuk indera khusus dan tubuh. Jadi seperti visual, keseimbangan dan pendengaran. Kemudian kalau spesial visceral efferent itu sensorik untuk indera khusus derivat gastrointestinal. Jadi seperti penciuman, pengecapan, ini semua yang ada hubungannya dengan makanan. Kemudian terakhir itu ada spesial visceral efferent. Jadi ini motorik untuk otot skelet yang berada di branchial arch. Jadi seperti musculus trapezius, musculus sternocleidomastoideus, kemudian otot untuk umumnya dan mimi wajah. Kemudian selanjutnya untuk yang sistem syaraf tepi itu hanya ada 4 modalitas, hanya ada yang general, jadi general somatic afferent, general somatic efferent, kemudian general visceral afferent, dan juga general visceral afferent. Kemudian untuk nervus cranialnya sendiri, yang pertama nervus cranial yang olfaktorius itu ada somatic visceral afferent, kemudian nervus opticus itu ada special somatic afferent, kemudian nervus oculomotorius itu ada general somatic afferent dan general visceral afferent, kemudian nervus trochlear itu ada general somatic afferent, kemudian nervus trigeminus itu ada special visceral afferent dan general somatic afferent, kemudian nervus abducens itu ada general somatic afferent. Kemudian untuk fasial itu ada general somatic visceral afferent, special visceral afferent, special visceral afferent, general somatic afferent. Kemudian nervus vestibulocochlear itu ada special somatic afferent. Kemudian untuk glossopharyngeus dan bagus ini sama-sama ada general visceral afferent, special visceral afferent, general visceral afferent, special visceral afferent, dan general somatic afferent. Kemudian untuk nervus accessorius itu ada special visceral afferent, kemudian untuk nervus hypoglossal itu ada general somatic afferent. Baik, sekian untuk presentasi laporan praktikum anatomi blok 2.3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.